Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di rumah aku di catatan Fafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat lahir dan batinnya, dan harus sehat iman dan Islamnya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Gak kerasa ya teman-teman, udah mau gajian lagi nih. Alhamdulillah kemarin aku udah selesai membuat budgetnya, dan ini aku buat budgetnya untuk 6 bulan ke depan mulai dari bulan Agustus. Sebelum hari gajian tiba, nah sekarang aku akan evaluasi dulu antara budget dengan aktualnya. Apakah masih on the track atau enggak? Ini adalah minggu terakhir ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari lembaran pertama. Maaf ya kalau susunannya itu beda antara dompet budgeting dengan budgetnya, karena kemarin itu kan aku baru dibuat ya, jadi ini belum aku susun sesuai dengan budget yang baru. Kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini ada pos sedekah. Pos sedekah ini aku anggarkan sebesar 1.200.000 per bulannya. Kemudian aku bagi dua, ada yang langsung aku transfer, ada juga yang aku kelola sendiri. Nah, yang aku kelola sendiri itu anggarannya hanya Rp400.000 saja untuk membeli nasi kuning di hari Jumat Berkah. Nanti kalaupun ada kurang, biasanya aku tambah-tambahin dari dana lainnya. Nah, ini ada sisa sebesar Rp200.000 yang akan aku gunakan di minggu terakhir. Untuk Jumat Berkah ini kadang-kadang aku bikin sendiri, tapi kadang-kadang juga aku beli. Tapi lebih seringnya sih beli karena harganya lebih murah dan pastinya lebih praktis. Lanjut ke pos berikutnya, ini ada pos untuk orang tua dan mertua. Di sini sudah kosong, pastinya karena aku setorkan di setiap awal bulan. Lanjut, pos berikutnya di sini ada listrik, air, dan wifi. Di sini juga pastinya sudah kosong karena biasanya aku bayarkan sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Budget untuk wifi, listrik, dan air ini aku anggarkan sebesar 3,5 juta. Gede banget ya, karena ini sudah termasuk biaya listrik dan wifi untuk kedua kosan aku. Lanjut, pos berikutnya di sini ada gaji pegawai, sama juga udah kosong karena sudah aku bayarkan pastinya di awal bulan dong. Di sini aku targetkan 1.200.000 untuk kedua kosan. Kerjaannya sih hanya nyapu dan ngepel aja, itu juga nggak masuk ke tiap kamar, jadi hanya di lorong-lorongnya aja. Berikutnya ada pos belanja bulanan, sama ini juga udah kosong karena biasanya aku gunakan juga di awal bulan. Budgetnya untuk belanja bulanan ini adalah 1.500.000, tapi kadang-kadang rank belanja itu antara 1.200.000 sampai dengan 1.800.000. Kalau misalnya jatuhnya di 1.200.000 ya alhamdulillah aku punya sisa uang, biasanya aku gunakan untuk makan di luar atau aku gunakan untuk tabungan. Tapi kalau pas 1.800.000 biasanya aku juga ngambil dari dana darurat. Selanjutnya ini ada belanja mingguan. Belanja mingguan ini aku targetkan 1.500.000 untuk 5 minggu, jadi per minggunya itu adalah Rp300.000. Ini masih ada sisa, pastinya untuk minggu terakhir. Nah, ini masih ada 300.000 sesuai dengan anggaran aku, 300 seminggu. Ini tidak termasuk gas dan beras, jadi hanya untuk lauk pauk, kemudian bumbu. Minyak goreng juga nggak termasuk karena minyak goreng itu aku masukkan ke dalam belanja bulanan. Lanjut berikutnya, nah ini ada gas dan beras yang tadi aku katakan ya. Jadi beras dan gas itu punya anggaran sendiri. Berasnya 200.000, sedangkan gasnya 100.000 per bulan. Di minggu terakhir ini masih ada Rp100.000, bisa aku gunakan untuk beli beras untuk 5 kilo dan gas bisa beli 1 atau 2 tabung. Pos berikutnya di sini ada pos uang jajan anak. Uang jajan ini digabung dari uang jajan anak satu dan anak kedua, kemudian uang jajan di rumah. Nah, kalau untuk uang jajan anak ke satu ini 1.300.000 budgetnya. Suka aku kasih langsung di awal bulan ya, karena ini untuk anak aku yang mahasiswa, jadi dia udah bisa ngatur uang sendiri. Sedangkan untuk anak kedua ini budgetnya tuh 500.000. 1 bulan ini aku bagi menjadi 5 minggu. Jadi dia itu dapat
uang jajannya 10.000 sehari. Ini untuk anak aku yang SMP. Nah, yang aku masih ada di sini adalah uang jajannya ini yang 200.000 yang akan dipakai anggarannya itu untuk jajan di rumah. Anak aku termasuk jarang juga sih jajan di rumah, jadi kalau memang lagi boring-boring gitu aja. Jadi dari target 200.000 ini masih ada 100.000 rupiah. Pos berikutnya ada pos mama. Nah, ini jatahnya aku nih. Kalau judulnya sih bagus, uang mama itu aku targetkan tadinya kan untuk jajan aku, tapi aku juga sih jarang jajan ya. Sengaja jajan tuh gitu, pengen beli apa gitu. Paling pada saat arisan aja bareng teman-teman. Tapi sisa dari itu aku nggak pernah jajan. Biasanya aku pakai untuk keperluan rumah tangga. Misalnya sendok habis ya aku beli sendok atau beli cemilan-cemilan gitu. Ya balik lagi deh untuk keluarga. Ya begitulah ya namanya ibu-ibu. Lanjut. Nah, di sini ada bensin dan uang saku. Ini aku gunakan untuk transportasi dan sehari-hari suami aku. Nah, di sini di budgetnya aku anggarkan 1 juta rupiah untuk 1 bulan. Ini aku bagi 5 minggu, jadi setiap minggunya itu dapat 200.000. 200.000 itu untuk bensin dan uang makan siang ya. Kita cek ada berapa lagi. Nah, teman-teman, ini ada 200.000 lagi, berarti ini pas ya untuk 1 minggu, untuk minggu depan. Kemudian selanjutnya ada transport. Nah, transport ini adalah uang bensin aku sama anak aku. Jadi kalau suami aku nggak masuk ke sini, suami aku masuknya ke yang tadi ya, ke bensin dan uang saku. Nah, transport ini ditargetkannya itu aku 200.000 untuk berdua. Tapi ya, kita kan jarang kemana-mana. Ini masih ada sisa untuk 50.000, bisa untuk minggu depan ya. Lanjut, kemudian ada uang pulsa. Uang pulsa ini aku budgetkannya 150.000 per bulan. Ini untuk kami bertiga ya, anak aku 2 yang sekolah dan aku. Nah, untuk anak aku itu aku ngambilnya yang bulanan 60.000 sebulan, jadi kali 2 120.000 dan sisanya itu 30.000 untuk aku. Aku tuh nggak beli kuota atau pulsa karena pakai wifi aja, karena aku kan jarang keluar rumah, kecuali pada saat aku ada perlu keluar rumah tuh aku biasanya beli harian. Kalau Tri itu ada harian 5.000 per 5 giga, jadi itu sangat membantu banget. Kalau nggak mau harian, biasanya ada juga yang 3 hari 8.000 rupiah. Berikutnya, aku belum cek ya, ini sisanya ada berapa. Nah, teman-teman, ini sisanya ada 100.000 rupiah. Kenapa masih ada sisa? Karena anak aku itu kan baru masuknya yang SMP itu baru seminggu ya. Tanggal berapa? 19 Juli ya? Tanggal 18 Juli. Baru masuk tanggal 18 Juli, jadi baru seminggu. Jadi aku nggak belinya yang bulanan, tapi belinya yang 3 hari sekali. Jadi ini masih ada sisa, alhamdulillah. Selanjutnya untuk uang sampah nih aku udah habis, sebetulnya belum habis nih, tapi karena uangnya itu kan pecah 100.000, ini masih ada, tapi ini udah pindah ke dompet harian aku. Jadi kalau ada emang sampah, aku masih punya uangnya, masih aman. Uang sampah itu di sini kan budgetnya 100.000 ya. Lanjut, ini yang terakhir ya teman-teman, ini biaya tak terduga atau dana darurat. Nah, biaya tak terduga ini aku tuh nggak targetkan berapa, tapi biasanya aku anggarkan sisa dari gaji. Jadi dari gaji itu setelah aku potong semua kebutuhan di sini, baru aku masukkan ke dana darurat. Dan seperti yang kemarin aku buat pada saat budgeting, ini tuh ada 1.300.000. Nah, sekarang kita cek ada berapa lagi. Ini alhamdulillah ya teman-teman, masih ada 400.000, jadi aku tenang banget. Biasanya biaya tak terduga ini suka aku ambilin nih per minggunya. Misalnya nih aman belum dipakai-pakai, jadi aku misalnya ambilnya per minggunya itu ada aku ambil 200 atau 100 atau 300 ya. Kalau tidak ada keperluan itu aku ambilnya untuk aku sisihkan untuk tabungan yang biasa teman-teman tonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sudah beres semuanya. Ini semua pos sudah aku cocokkan ke dalam budgetingnya dan semua masih on the track.
Alhamdulillah beres semua untuk hari ini, tinggal nunggu gajinya, baru nanti setelah gajian kita akan bongkar sisanya dan akan kita masukkan gaji barunya untuk anggaran Agustus 2022. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.